Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi kepegawaian kelas 12 Administrasi Perkantoran tentang menerapkan penyimpanan dokumen kepegawaian. Apa aja yang akan dibahas? Yang pertama ada pengertian, kedua fungsi dan manfaat dokumen kepegawaian, yang ketiga pengelolaan tata naskah dokumen kepegawaian, yang keempat, tahapan dalam pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian. Yang kelima, jenis arsip kepegawaian. Yang keenam, cara penempatan atau penyimpanan dokumen. Dan yang terakhir, sistem penyimpanan dokumen. Pengertian. Dokumen administrasi kepegawaian adalah surat, file, berkas, atau dokumen yang berkaitan dengan bidang kepegawaian yang memuat tentang data pribadi dari setiap pegawai. Bisa juga surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penyimpanan sarana dan prasarana kantor adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor baik berasal dari pembelian, instansi lain, atau diperoleh dari bantuan. Dokumen kepegawaian adalah surat keputusan di bidang kepegawaian yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Penyimpanan dokumen kepegawaian adalah penyimpanan dan penemuan kembali arsip dokumen kepegawaian. Pada dasarnya sama prosesnya dengan dokumen lainnya. Hanya saja untuk pengurusan dan penanganan dokumen kepegawaian yang membedakan adalah pada buku pencatatan masing-masing dokumen arsip kepegawaian. Fungsi dan manfaat dokumen kepegawaian. Yang pertama, ada fungsi dari pemeliharaan dokumen. Sebagai bukti akuntabilitas kinerja instansi, sebagai pedoman perusahaan dalam menentukan balas jasa, sebagai bukti yuridis jika terjadi sengketa pegawai, dan membantu perusahaan dalam penentuan kebijakan. Yang kedua, manfaat dokumen kepegawaian dengan adanya pengelolaan dokumen dan arsip kepegawaian yang baik. Manfaatnya adalah memberikan kemudahan dalam pencarian dokumen, efisiensi, efektivitas tempat, waktu, tenaga, dan tersusunnya dokumen PNS sesuai Perkara BKN nomor 18 tahun 2011. Pengelolaan tata naskah dokumen kepegawaian. Pengelolaan tata naskah dokumen terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, data fisik penyimpanan dokumen atau file berupa kertas, surat, gambar, patung, dan lain-lain. Penyimpanan dokumen fisik ini biasanya disebut arsip, yaitu penyimpanan secara langsung dokumen di tempat yang telah ditentukan dan diberi label tertentu. Yang kedua, data digital penyimpanan dokumen berupa data digital penyimpanan dokumen atau file berupa data komputer atau hasil scanning dari file data fisik. Selanjutnya ada tahapan dalam pengelolaan dokumen administrasi kepegawaian. Yang pertama, jenis dokumen yang disimpan. Kartu pendaftaran ulang pegawai negeri sipil atau KARDAF, dokumen kepegawaian perorangan atau DKP. DKP, nota persetujuan atau penetapan NIP Kepala BKND, SK pengangkatan CPNS sebagai realisasi dari nota persetujuan KA BKN yang diterbitkan oleh instansi, dan surat keputusan pengangkatan CPNS menjadi PNS. Yang kedua adalah prosedur pencatatan dokumen kegiatan pencatatan dokumen kepegawaian PNS yang disimpan dalam bentuk dokumen fisik meliputi verifikasi dan validasi. Yang ketiga, prosedur penyimpanan dokumen. Yang pertama adalah memberikan label pada lemari dan sampul sesuai urutan NIP. Yang kedua, menyusun tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. Yang ketiga, menyimpan tata naskah ke dalam lemari sesuai urutan NIP. Dan yang terakhir adalah membuat laporan.
Prosedur pemeliharaan dokumen. Yang pertama adalah melakukan inventarisasi dan rasionalisasi isi tata naskah sesuai dengan jadwal retensi tata naskah dan membuat laporan. Yang kedua, jika terjadi mutasi di lingkungan BKD kabupaten atau kota atau provinsi, tata naskah pegawai yang bersangkutan dipindahkan sesuai unit kerja yang baru. Yang ketiga, mengendalikan jumlah dan isi tata naskah secara berkala, serta mengendalikan katalog peminjaman dan pengembalian tata naskah. Dan yang keempat, memperpanjang usia dokumen, mengatur suhu ruangan, memberikan penerangan yang cukup, dan membersihkan lemari. Dan yang kelima adalah prosedur pelayanan informasi dokumen. Yang pertama, ada unit kerja yang akan meminjam dokumen, mengisi belangko peminjaman tata naskah, dan belangko peminjaman harus disetujui oleh pejabat eselon 2. Jangka waktu peminjaman paling lama adalah 5 hari kerja. Jenis-jenis arsip kepegawaian. Yang pertama adalah formasi pegawai, kedua penerimaan pegawai, ketiga, pengangkatan pegawai, keempat, pembinaan karir pegawai, kelima, penyelesaian pengelolaan, keenam, mutasi pegawai, ketujuh, administrasi pegawai, kedelapan, kesejahteraan pegawai, kesembilan, proses pemberhentian pegawai atau pensiun, yang ke-10, keputusan pemberhentian pegawai atau pensiun, ke-11, perselisihan atau sengketa kepegawaian, yang ke-12, pemberian tanda jasa atau penghargaan, ke-13, data kepegawaian, ke-14, dokumentasi kepegawaian, dan yang terakhir adalah berkas perorangan pegawai negeri sipil. Cara penempatan atau penyimpanan dokumen. Yang pertama adalah pengarsipan secara horizontal, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dokumen dilakukan secara mendata. Pengarsipan vertikal, yaitu penempatan atau penyimpanan dokumen dilakukan secara tegak lurus atau vertikal, di mana arsip disusun berderet ke belakang. Pengarsipan lateral, yaitu penempatan atau penyimpanan arsip dokumen dilakukan secara berdiri, di mana arsip disusun menyamping. Dan yang terakhir adalah sistem penyimpanan dokumen. Yang pertama ada filing system abjad, adalah sistem penyimpanan arsip yang didasarkan pada urutan abjad. Kode penyimpanan arsip sistem abjad ini dapat diambil dari nama perorangan atau nama organisasi. Yang kedua ada filing system nomor, yang digunakan sebagai pengatur arsip dalam urutan angka. Yang ketiga, filing system subject adalah sistem penyimpanan dan penemuan kembali arsip didasarkan atas pokok masalah surat. Yang keempat, filing system wilayah adalah sistem penyimpanan arsip yang diselenggarakan berdasarkan daerah atau wilayah asal surat yang diterima atau dikirim. Yang kelima, filing system tanggal atau kronologi adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun surat atau arsip yang bersangkutan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.